Bahkan, Ketua DPP-nya sendiri terang-terangan bilang kalau Pak Amin sudah offside. Bahkan yang profesor, doktornya di Amerika, bisa kemakan hoax yang sebetulnya dengan mudah kita baca dan identifikasi bahwa itu adalah hoax. Amin Rais sepertinya akan menghabiskan hari tuanya di penjara. Karena bukannya minta maaf dan mengaku salah, malah Amin Rais seperti menantang Presiden Prabowo dan Seskap Teddy. Guys, Partai Umat bergejolak. Gegara Amin Rais ini akhirnya terjadi perpecahan. Kan jadinya berbuntut panjang. Gegara pernyataannya soal Teddy Indrawit Cahaya. Ini dia videonya. Mari kita tonton sampai selesai. Lampu kuning buat Pak Amin Rais. Siapa sangka pernyataan keras beliau soal Presiden Prabowo dan Mayor Teddy justru bikin internal Partai Umat gerah. Bahkan, Ketua DPP-nya sendiri terang-terangan bilang kalau Pak Amin sudah offside. Ketua DPP Partai Umat Aznur Syamsu langsung pasang badan buat cuci tangan. Dia menegaskan kalau omongan Pak Amin di YouTube itu cuma pernyataan pribadi, bukan sikap partai. Aznur bilang gini, itu pernyataan pribadi Pak Amin. Tidak ada kaitannya dengan Partai Umat. Kami menyayangkan pernyataan itu, apalagi beliau adalah seorang tokoh. Singkatnya, Aznur menganggap kritik itu nggak ada hubungannya sama urusan bangsa dan negara saat ini. Gara-gara video yang sekarang sudah hilang itu, situasi jadi makin runyam. Relawan arus bawah Prabowo sudah siap-siap lapor polisi karena dianggap menyerang personal. Bahkan Menkom Digi, Meutya Hafid, nggak main-main. Beliau melabeli konten Pak Amin sebagai pembunuhan karakter dan hoax yang berpotensi memecah belah bangsa. Wah, makin panas ya? Meskipun Ketum Ridho Rahmadi bilang silakan saja kalau mau lapor hukum, tapi satu hal yang pasti, Partai Umat sepertinya mulai menjaga jarak dari gaya kritik frontal sang Ketua Majelis Syura. Gimana menurut kalian? Apakah langkah Partai Umat ini tepat untuk menyelamatkan partai atau malah bikin Pak Amin Rais ditinggalkan? Nah, ini akibat ulahnya Mbah Amin Rais ya. Jadinya Partai Umat bergejolak. Berefeknya ke Partai Umat. Gegara kan Mbah Amin Rais ini sebagai Ketua Majelis Syuro Partai Umat. Nah, Ketua DPP sendiri dari Partai Umat mengatakan itu tidak mewakili partai. Itu merupakan ucapan sendiri dari Mbah Amin Rais. Apakah itu aksi cuci tangan untuk menyelamatkan partai, dipisahin tuh Mbah Amin Rais, atau gimana nih teman-teman? Kalau menurut pendapat kalian, komen-komen di bawah. Amin Rais sepertinya akan menghabiskan hari tuanya di penjara. Karena bukannya minta maaf dan mengaku salah, malah Amin Rais seperti menantang Presiden Prabowo dan Seskap Teddy. Dalam keterangannya terbaru yang dimuat sejumlah media online seperti Detik, Publika News, Memo Indonesia, dan Harian Aceh, Amin Rais menegaskan bahwa kebebasan berpendapat dijamin undang-undang. Jadi Amin Rais seperti ingin katakan bahwa fitnahnya ke Prabowo dan Letkol Teddy itu adalah bagian dari kebebasan berpendapat. Amin Rais juga mengaku siap menghadapi proses hukum atas unggahan videonya itu. Dia pun mengatakan bahwa yang berhak melaporkan dirinya hanya Letkol Teddy, bukan Komdiki. Aduh, Mbak Amin Rais masih keras kepala ya ternyata teman-teman. Dia tidak klarifikasi, dia tidak minta maaf. Malah kesannya memang ada videonya tuh, dia malah kesannya menantang tuh. Menantang Teddy buat melaporin dirinya. Dan dia beralibi kalau apa yang dilakukannya itu merupakan bagian dari demokrasi. Tapi setahu kita kalau demokrasi itu memang bebas berbicara, bebas berpendapat ya. Tetapi ada batas-batasannya. Tidak seperti yang dilakukannya. Itu sudah sangat menyerang secara pribadi tuh. Dapat kita bilang itu merupakan fitnah karena memang tidak ada bukti yang mengatakan kalau Teddy ini menyimpang. Atau gimana kalau menurut pendapat kalian teman-teman? Komen-komen di bawah. Ini jadi kepala Makom bedanya sama kepala staf presiden kalau Mr. Kim. Ya, lebih ringan. Jadi yang dikerjakan oleh Bapak Presiden ini sangat banyak, kemudian banyak program-program baru juga, lalu paradigma dan perspektifnya juga baru, dan karena itu perlu dikomunikasikan secara lebih proaktif, lebih intens. Kalau bahasanya ofensif, agresif, itu kan varian-varian terminologi saja. Sebetulnya kalau ada teman-teman yang mengkritik, menyampaikan saran, serangan-serangan, itu memang kewajiban kita untuk menjawab, supaya masyarakat mendapatkan
perspektif yang lengkap. Apalagi misalnya kalau kritikan atau serangan itu sebetulnya tidak akurat. Tapi kan kita kalau nggak tahu kan nanya gitu loh. Jadi ini akademisi yang kurang tanya-tanya. Nah kalau akademisi kurang tanya kan gawat. Ya, pertama saya prihatin ya karena kayaknya dari video-video itu, terutama video yang terakhir itu Pak Amin Rais ini kemakan hoax ini, kemakan AI. Saya kira argumentasi beliau ini mengatakan bahwa Letkol Teddy itu adalah gay, itu didasarkan kepada lagu yang sebetulnya adalah AI itu tadi. Beliau kan mengatakan, Bu Titi nyanyi kan? Iya. Checklist nih ya, Bu Titi nyanyi nggak? Enggak. Suaranya sama apa nggak? Enggak. Itulah bahayanya hoax itu. Jangankan masyarakat yang pendidikannya terbatas ya, jangankan masyarakat yang awam politik, bahkan yang doktornya 2, bahkan yang profesor, doktornya di Amerika, bisa kemakan hoax yang sebetulnya dengan mudah kita baca dan identifikasi bahwa itu adalah hoax. Dari pernyataan Pak Kodari, beliau sangat menyayangkan atas aksi yang dilakukan oleh Mbah Amin Rais. Beliau tidak bisa membedakan mana yang hasil AI dan mana yang benar-benar, ya memang benar-benar yang benarnya. Nah, dia ini kemakan hoax dari pernyataan Kodari. Dan sangat disayangkan, beliau itu merupakan profesor dan juga doktor yang lulusan luar negeri, Amerika kalau nggak salah, tapi ya malah ikut-ikutan mempengaruhi orang untuk mempercayai berita yang tidak benar seperti itu, teman-teman. Atau gimana nih? Kalau menurut pendapat kalian, apakah karena sudah terlanjur disebarkan oleh Amin Rais video atau pernyataan tersebut, meskipun sekarang sudah hilang dari peredarannya, terus udah berakhir gitu aja? Atau memang Pak Teddy harus mengambil langkah hukum, melaporkan ini Mbah Amin Rais? Coba berikan tanggapan kalian di bawah. Saya katakan juga bahwa Pak Teddy harus klarifikasi. Karena dulu saya pernah menganggap klarifikasi itu sebagai hal yang biasa. Waktu saya digosipin dan diramalkan oleh Mama Loren seorang dukun, dia mengatakan bahwa saya pernah menikah beberapa kali dan untuk mencari kekayaan, mengejar kekayaan ilmu pesugihan. Gitu. Saya tidak menanggapi, karena saya pikir ngapain menanggapi omongan dukun. Nah, kemudian setelah itu nggak lama kemudian meninggal Mama Loren. Nah, saya pikir dengan meninggal Mama Loren sudah selesai gosip atau ramalan yang dibuat. Ternyata sampai hari ini masih berkelanjutan, masih banyak yang bertanya apakah benar gosip tersebut. Ini karena saya tidak mengklarifikasi. Nah, saya ada komunikasi dengan Pak Teddy. Saya menyampaikan hal tersebut perlunya klarifikasi. Bahkan perlunya membuat laporan polisi terhadap Pak Amin Rais. Farhad Abbas mendukung kalau Teddy harus melaporkan Amin Rais ke polisi atau pihak penegak hukum. Harus ada klarifikasi biar ada penjelasan yang lengkapnya dan ada pembuktian yang lengkapnya. Sehingga nanti juga dengan ada yang sebenarnya, maka bisa dibuktikan apakah Amin Rais bersalah, apakah Mbak Amin Rais harus mengakhiri masa tuanya di balik jeruji besi atau enggak. Gimana nih teman-teman? Kalian lebih di pihak manakah? Teddy harus melaporkan Mbah Amin Rais atau membiarkan saja isu liar ini terus berkeliaran? Banyak tuh kalau kita lihat di berbagai media. Ada isu-isu yang menyatakan seperti yang dinyatakan oleh Mbah Amin Rais ini. Nah, atas apa yang barusan saja kita bahas ini, kita tonton bersama teman-teman. Jangan lupa ramaikan kolom komentar yang ada di bawah ini.